Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Falma Okta Pramadania dari Prodi Sistem Informasi kelas 2102 semester 2 dengan nomor NPM 122411035. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil proyek UAS saya, yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan database MySQL dan Visual Studio 2022 berbasis sisap dan disambungkan ke ODBC 64 bit. Aplikasi saya sendiri saya beri nama Okta Skincare. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi sisap atau database-nya. Kita start. Lalu kita klik PHP My Admin. Jika tidak ada, bisa cari localhost PHP My Admin di Google. Nah, di database ini saya beri nama Skincare Database. Nah, dalam database ini ada 6 tabel. Yang tabel pertama ada tabel detail. Tabel detail itu isinya ID detail, ID transaksi, ID produk, harga, jumlah, dan subtotal. Lalu di tabel kedua ada tabel kategori. Di dalam tabel kategori ada ID kategori, nama kategori. Lalu di tabel ketiga ada tabel pelanggan. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat. Dan di tabel keempat ada tabel produk. Dalam tabel produk ada ID produk, nama produk, harga, stok, dan ID kategori. Lalu di tabel kelima ada tabel transaksi. Dalam tabel transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan total. Lalu yang terakhir ada tabel user. Dalam tabel user ada ID user, username, password, dan nama lengkap. Lalu di Visual Studio 2022 saya menambahkan tabel laporan, tetapi tidak saya cantumkan di database-nya. Nah, setelah kita buat database-nya, lalu kita sambungkan ke ODBC. Di sini saya menggunakan ODBC 64 bit. Sini. Nah, ini tampilannya. Karena saya sudah menggunakannya, seperti ini tampilannya. Kita klik OK. Lalu kita pergi ke Visual Studio 2022. Nah, di sini ada aplikasi yang saya punya. Nah, di sini ada beberapa form. Form yang pertama yaitu form login. Nah, di sini ada codingannya. Bisa kita lihat. Nah, setelah itu form kategori. Seperti ini tampilannya. Dan ini codingannya. Setelah itu ada form produk. Seperti ini tampilannya.
Di sini ada from produk, seperti ini tampilannya. Dan ini codingannya. Seperti ini, bisa dilihat. Nah, setelah itu ada from transaksi. Seperti ini tampilannya. Dan seperti ini codingannya. Nah, setelah itu, di sini ada form laporan. Seperti ini tampilannya. Dan ini codingannya. Nah, setelah itu kita coba running. Nah, di sini kita masukkan username-nya sebagai admin. Passwordnya admin 123. Di sini login berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa form. Yang pertama, kita masukkan dulu form pelanggan. Kita ketikkan namanya. Di sini ada nomor telepon dan alamatnya. Lalu kita simpan. Data pelanggan berhasil disimpan. Berarti database-nya berhasil. Nah, di form produk, kita kasih nama Viva. Dia berkategori cleanser. Harganya 50.000. Stoknya ada 40. Lalu kita simpan. Data produk berhasil disimpan. Lalu jika kita ingin mengedit, kita ubah stoknya jadi ada 54. Edit. Data produk berhasil diupdate. Nah, di sini jadi ada 54. Setelah itu kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini? Ya. Data produk berhasil dihapus. Nah, setelah itu kita pergi ke di transaksi kita input namanya. Kita tambah. Berhasil di sini. Lalu kita simpan. Apakah Anda ingin mencetak struk? Ya, kita langsung cetak struknya. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu setelah itu kita ke laporan. Kita lihat laporan di tanggal 1 sampai tanggal 18. Tampilkan. Nah, di sini ada ya. Nah, laporannya kita cetak. Nah, di sini ada laporan keseluruhannya.
Nah, setelah itu sudah kita log out. Audio Jungle.